Acara yang selanjutnya yakni sambutan dari Direktur Utama Ma'had Al-Jamiah Universitas Hasyim Asy'ari yang akan disampaikan oleh Dr. Ki Haji Mifrahim Syarkun MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina astafa wa ba'dah. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ki Haji Amir Jamaluddin, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ki Haji Ghufron Bisri saking Semarang, tapi tangganipun Bapak Soekarno. Ingkang kula hormati Bapak Ki Haji Syuhada Syarkun, panitia, hadirin hadirat, wabil khusus mahasantri yang aku cintai dan aku sayangi. Tepuk tangan ya. Tapi ingat, dalam falsafah cinta, cinta itu tidak harus dimiliki, tetapi cukup dinikmati dan disyukuri. Cinta yang suci itu cinta yang ikhlas, melepaskan. Yang dicinta itu dimiliki orang lain. Oke. Alhamdulillah, sekarang dunia ini terjadi the clash of civilization in the world. Terjadi pertarungan peradaban global di dunia ini. Hot, memanas, sehingga berdampak kepada Pilpres 01 dan 02. Yang di depan ini nggak tahu yang Bapak Ki Haji Ghufron atau Bapak Ki Haji Syuhada yang 01 atau 02 ini. Nggak tahu, tapi yang jelas sudah akrab. Dunia menjadi panas, maka tinggal Asia Pasifik. Yang diharapkan Asia Pasifik. Asia Pasifik yang diharapkan adalah ASEAN. ASEAN ini yang diharapkan bukan Malaysia, tapi Indonesia. Indonesia ini yang diharapkan adalah Tebu Ireng. Tebu Ireng diharapkan adalah Ma'had Al-Jamiah ini. Kalau nggak percaya, motonya UNAS itu Tebu Ireng itu the real pesantren of the real university of pesantren and entrepreneur. Jadi pesantrennya itu kita dialog dengan Gus Solah, satu-satunya yang pesantrennya itu adalah Ma'had Al-Jamiah ini. Oleh sebab itu kita harapkan di sini ini akan sebagai inspirasi mambaul ats-tsaqafah, sebagai inspirasi dan dasar peradaban Islam ke depan. Dengan syarat sholat subuhnya harus berjamaah. Kalau subuhnya masih 2 baris, jangan mengharapkan sini menjadi center of civilization, Islamic civilization. Mustahil. Makanya ada seorang Yahudi mengatakan, ketika saya naik taksi di New York, selagi umat Islam sholat subuhnya masih 1 shaf, jangan mengharapkan terjadi pertarungan global ini memenangkan. Makanya saya harapkan mahasiswa dan mahasiswi yang aku sayangi dan aku cintai, sholat subuhnya jangan lupa. Oke, yo benar, oke Pak. Oke. Ini karena sayang dan cinta itu. Oke.
Maka yang diharapkan the real University of Pesantren itu di sini. Jadi disebut di dalam firman Allah, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Anda sekalian ini dibawa ke Unhasi ini, bapaknya itu supaya yatafaqahu fid din. Paham enggak? Yatafaqahu fid din ini dalam revitalisasi atau pemaknaan yatafaqahu fid din itu, pertama harus bisa baca Fathul Qorib. Pokoknya standarisasi di sini ada zero, ada mutawasid, ada excellent. Kemarin saya melakukan studi komparatif di berbagai universitas. Kita bandingkan, Gusola menyuruh kita harus mengadakan studi banding di mahat-mahat jamiah di Indonesia. Apa yang terjadi? Sistem administrasi kita itu masih 30 atau 40, yang sana sudah 70, 60. Terlambat kita sistemnya. Tetapi konten keilmuan sini 60-70. Tepuk tangan. 60-70. Cuma saja sistemnya masih belum terkonsep secara teoritis, sistematik dan akademis. Kita kembali. Jadi standarisasi Bapak sampean menghantarkan di Unhas ini adalah yatafaqahu fiddin. Yatafaqahu fiddin itu pertama harus bisa membaca, mengamati dan menganalisis Fathul Qorib. Lepas itu saya mengidentifikasi kawan-kawan mahasiswa selepas Fathul Qorib adalah Fathul apa? Fathul Mu'in. Lepas itu Fathul Wahab. Yang terakhir yang menarik apa? Fathul Izar ini. Jadi oke. Jadi intinya adalah yatafaqahu fiddin adalah Fathul Qorib, Fathul Mu'in ini sudah cukup. Jadi revitalisasi yatafaqahu fiddin itu bukan tidak hanya Fathul Qorib, Fathul Mu'in saja, tetapi bagaimana memaknai yatafaqahu fiddin ini secara kontekstual. Dulu kita memahami hak Al-Quran itu dari sisi lafzon wa ma'nan wa hukman wa hukman. Faham Al-Quran dari sisi lafadznya, maknanya, artinya, hukumnya. Sekarang yatafaqahu fiddin itu adalah hikaman. Bagaimana kita mengeksplor Al-Quran ini secara hikaman, manhaj al-ilmiyah wa teknologiya ini. Harapan kita itu di sini. Makanya prospek ke sini itu nanti ada postdoktoral. Kawan-kawan yang sudah doktor itu kita mondokkan di sini. Seperti di ada institusi Istek yang pusat peradaban itu. Jadi yatafaqahu fiddin. Di dalam Al-Quran yang membahas hukum itu hanya sekitar 240. Dan ulama di dunia itu terperangkap dengan itu. Padahal di dalam Quran itu al-hikamiyah, manhaj ilmiah wa teknologi itu sekitar 960 yang belum dieksplor. Harapan saya itu Unhas ini sebagai integrasi keilmuan ke depan, sebagai inspirasi di Indonesia dan di dunia global nanti. Oke, cukup sekian. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang saya tadi bangga sekali masuk. Harapan saya ini tadi, asumsi saya tidak seperti ini, tapi ini alhamdulillah sukses. Mudah-mudahan jazakumullah ahsanal jazah. Ke depan insya Allah akan kita baiki lebih bagus. Perjalanan kita memegang ma'had ini baru 1,5 tahun. Ini baru eksperimen saya. Saya akan membentuk 5 tahun
sistemnya dan kontennya secara bagus. Lepas itu akan saya cari siapa yang mengganti saya nanti di antara Anda sekalian. Saya tidak ambil dosen, mengambil sampean sekalian. Makanya saya lirik ini. Siapa yang layak kita tanam di sini. Saya 5 tahun saja, 5 tahun lagi sudah tidak di sini. Saya mau ke pusat sana, ke Jakarta sana. Ini tak titipkan sampean, gantian. Saya mau ke MUI sana, mau sana. Paham ya? Jadi sampean harus benar-benar siap. Sholat subuhnya jangan tidak jamaah. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.